Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasna Karina. NIM saya 2 FKI 2023 Di video ini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat untuk memenuhi tugas ruang semester dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aziz Anko. Di sini soalnya kita disuruh bikin program berbasis Java, terus dengan pola desain yang suci, yaitu model view dan controller. Terus di sini ada poin keempat, yaitu kerjakan sesuai NIM ganjil atau genap. Nah, di sini kan NIM saya genap, jadi saya mengerjakan nomor 2, yaitu mengenai aplikasi manajemen mahasiswa. Nah, aplikasi ini itu dibuat untuk membantu mengelola data mahasiswa supaya proses penyimpanan, penghapusan dan penampilan data mahasiswa itu jadi lebih mudah, rapi dan terstruktur. Nah, sebelum mulai di sini aku ada bikin database. Tentunya kita bikin database-nya dulu ya. Terus di sini aku ada bikin database dengan nama DB mahasiswa, DB_mahasiswa. Terus dalam database ini aku ada buat satu tabel, yaitu tabel mahasiswa dengan isinya itu ada 4 kolom kayak gini. Itu ada NIM, nama, jurusan, semester. Dan ini semua untuk menyimpan semua inputan kita nanti. Ada NIM, nama, jurusan, dan semester. Nah, di sini saya memakai aplikasi NetBeans. Nah, ini di sini saya buatnya pakai NetBeans, dan di sini udah ada projectnya. Di sini aku namain projectnya namanya manajemen mahasiswa dengan 3 package, yaitu controller, model, dan view. Nah, kegunaannya itu apa aja sih? Si model ini tuh gunanya itu buat ngatur data dan interaksinya tuh dengan database gitu ya. Nambah data mahasiswanya, nampirin data mahasiswanya itu di sini model. Terus selanjutnya ada controller. Ini controller di sini. Itu ini jadi jembatan ngehubungin antara model dan view. Jadi controller ini gunanya buat menjalankan model dan view itu ya. Mengatur alur aplikasinya. Jadi kayak ngambil data dari formnya, terus ngambil fungsinya di model, terus ngatur tampilannya data di tabel aplikasinya. Terus terakhir ada view. View di sini itu digunakan buat membuat tampilan aplikasinya yang dilihat oleh pengguna atau user. Jadi nanti tampilannya mungkin di-run dulu ya. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Itu semuanya dibuat di view. Ada input NIM, nama, jurusan, semester, ada tombol simpan, ada tombol hapus, dan ada tabelnya buat nampilin data mahasiswa tersebut. Nah, sekarang aku mau jelasin satu-satu mungkin dari DB connection.
Di DB Connection ini maksudnya di package modul saya buat ada 3 kelas, yaitu ada DB Connection mahasiswa dan mahasiswa DAO. DB Connection sendiri yaitu database connection-nya. Di sini itu buat koneksiin ke database sama buat koneksiin ke database biar aplikasinya itu nyimpen data yang kita ambil tadi untuk input tadi gitu. Nah, DB Connection tuh nyimpen konfigurasi database-nya seperti ini. Alamatnya itu di localhost, portnya 3307, nama database-nya itu db_mahasiswa, terus username-nya root dan password-nya itu nggak ada. Nah, terus di bawah ini ada yang namanya get connection. Namanya get connection itu fungsinya buat koneksiin ke database itu menggunakan Drive Manager ini. Nah, kenapa sih ini kita buat DB Connection itu penting sebenarnya? Karena biar setiap kali aplikasi butuh koneksi itu cukup manggil kelas ini aja gitu. Kita nggak usah perlu tulis ulang kode koneksi di setiap kelas itu. Jadi kita tinggal panggil DB Connection aja. Ini nah, selanjutnya itu ada namanya di sini aku bikin namanya kelas mahasiswa. Di sini aku buat kelas mahasiswa ini itu buat data-data mahasiswanya yang kita bakal input nanti. Jadi di sini tuh akan nyimpen yang namanya nama, jurusan, dan semester gitu. Nah, di sini itu ada konstruktornya untuk objek mahasiswa, yaitu datanya itu ada nama, jurusan, dan master. Dan di sini juga ada get komputernya, itu buat ngambil objek mahasiswanya ini, get name, buat name, get nama, get jurusan itu get master itu get master gitu. Nah, kelas ini itu jadi representasi satu data mahasiswa di dalam aplikasi. Jadi setiap kali user ngisi form itu datanya akan disimpan dalam objek mahasiswa ini gitu. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya kelas mahasiswa DAO. Nah, DAO sendiri itu artinya adalah data access object. Jadi tugasnya itu khusus buat ngaksesin data-datanya gitu di sini. Fungsinya itu ada di sini namanya get all mahasiswa ya. Di sini tuh buat ngambil semua data mahasiswanya dari tabel mahasiswa di database-nya. Jadi nanti datanya tuh disimpan dalam list berisi objek mahasiswanya. Terus nanti listnya itu bakal dikembaliin ke controllernya supaya bisa ditampilin ke tabel yang di aplikasi. Terus ini ada yang namanya insert mahasiswa. Fungsinya itu buat nyimpen data mahasiswa baru ya ke database. Kan nanti kita ada input nama, NIM, dan sebagainya, tetap itu nanti akan masuk ke sini. Terus terakhir ada yang namanya delete. Ini buat menghapus data mahasiswanya. Jadi kita bisa menghapus data mahasiswa gitu. Tinggal pencet tombol hapus akan terhapus gitu. Jadi
mahasiswa DAO ini buat itu langsung terhubung ke database apa nih, database koneksi ya. Jadi kita bikin ini itu dia langsung koneksi ke database koneksi. Taunya dari mana? Di sini kita panggil database koneksi gitu. Terus selanjutnya kita ada bikin view. Di sini aku bikin kelas namanya mahasiswa form. Lumayan panjang ya, karena saya nggak pakai G-Form. Di sini saya pakainya langsung Javaxum. Ya itu yang salah. Jadi ini fungsinya itu buat tampilan utama aplikasi view-nya yang dilihat oleh pengguna atau user. Jadi nanti bagi ini tampilannya tuh jadi seperti ini, nyediain form inputnya, nama, jurusan, semester, tombol simpan, tombol hapus, terus ada tabelnya juga gitu. Terus di sini ada komponen-komponennya, yaitu ada di sini ada JText file-nya, name, nama, jurusan, dan semester, terus ada tombolnya. Di sini ada button simpan, di sini ada button hapus, dan di sini ada namanya tabel. Terus terakhir kita akan controller. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, controller itu jadi penghubung dua package ini buat menjalankannya itu semuanya ada di controller ini. Nah, di sini ada ini tampilkan data. Fungsinya itu buat ngambil seluruh data mahasiswanya itu dari database ya, melalui mahasiswa DAO tadi. Terus datanya itu nanti ditampilin di tabel yang ada di form. Ini bakal tampilin di sini. Terus selanjutnya ada simpan data. Simpan data ini buat ngambil data baru ya, data baru keamanan yang jurusan semester itu bakal disimpan dan akan ditampilkan langsung ke tabelnya. Makanya kenapa di sini kita panggil tampilkan data. Jadi ketika kita nambahin data barunya itu langsung muncul ke tabelnya. Terus selanjutnya ada namanya hapus data. Jadi ketika kita ngehapus datanya itu akan kehapus, dan ini kenapa kita panggil tampilkan data. Jadi ketika data dihapus, di tampilan datanya itu juga bakal hapus. Terus selanjutnya itu ada main Java. Main Java itu aku buat tes ini itu buat apa namanya, program utamanya yang bakal dijalani pertama kali ya. Jadi fungsinya itu buat manggil mahasiswa form itu buat ditampilin data ini muncul gitu. Terus kenapa saya buat main Java?
itu gunanya itu jadi semua program-program itu nanti itu dimulainya dari sini. Jadi inilah yang kita run itu ya ini. Terus selanjutnya run, tampilan runnya seperti ini. um, ini adalah tampilan aplikasi manajemen mahasiswanya. Di sini ada form new, nama, jurusan, dan semester. Terus di sebelah kanan itu ada tombol simpan dan hapus. Terus di bawah ini ada tabel ya. Jadi nanti semua datanya itu bakal masuk ke sini. Dan ini salah satu contohnya, ini aku tadi udah masukin data, nilainya sekian, namanya Fatma, jurusan Teknik Informatika semester 4, langsung muncul di sini. Dan data ini itu udah otomatis langsung tersimpan di database kita. Nah, inilah konten penting. Nah, mungkin kita akan coba masukin data baru ya. Sistem informasi. Nah, ini aku mau coba apa namanya, buat data baru ya. Kita simpan, langsung muncul di sini datanya 2022-03-595, namanya Mas Karo, sistem informasi semester 6, dan ini akan langsung masuk ke database-nya. Nah, di sini bakal langsung nambah ya Mas Karo. Terus gimana sih kalau kita hapus, misal Maesaro ini terus kita hapus, hilang di tabelnya tuh bakal hilang. Nah, di database-nya itu akan hilang juga atau enggak, itu kita coba lihat. Dan ikut hilang, jadi emang nyambung ke database, karena emang kita tadi sambung menyambung ya ke database, jadi semuanya ikut data yang ada di database gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya mengenai proyek sederhana ini, yaitu aplikasi manajemen mahasiswa. Jika penjelasan saya ada yang kurang dipahami, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.